Ukraina untuk pertama kalinya telah menembakkan rudal Storm Shadow yang dipasok Inggris ke target di dalam Rusia. Serangan terjadi pada Rabu 20 November 2024. Sebelumnya, Ukraina dibatasi dalam penggunaan rudal jarak jauh tersebut hanya di dalam perbatasannya sendiri. Pemerintah Inggris menolak mengomentari laporan tersebut karena alasan operasional, tetapi para pejabat yang dikutip BBC mengkonfirmasi Menteri Pertahanan John Healey telah berbicara dengan mitranya dari Ukraina pada Selasa malam. Sedangkan Perdana Menteri Inggris Sir Starmer mengatakan Inggris akan memastikan Ukraina memiliki apa yang dibutuhkan selama diperlukan. Serangan dilakukan di wilayah Marinokusk. Video berdurasi sekitar 2 menit yang dirilis Ukraina menunjukkan asap tebal membumbung tinggi. Belum jelas target apa yang diserang, tetapi sejumlah laporan menyebut serangan dilakukan terhadap pos komando bawah tanah yang ada di daerah tersebut. Diperkirakan sejumlah petinggi militer Rusia dan Korea Utara berada di tempat itu. Sejumlah gambar juga muncul di media sosial yang diklaim sebagai pecahan rudal Storm Shadow di Kursk. Manajer tim senjata di Jens Amel Kotalski mengkonfirmasi potongan puing tersebut memang cocok dengan bagian rudal Storm Shadow atau Scalp EG, terutama puing besar berbentuk persegi panjang yang memiliki lubang di bagian tengahnya. Menteri Pertahanan Ukraina Rustam Umerov juga menolak untuk mengkonfirmasi negaranya telah menggunakan rudal Storm Shadow di wilayah Rusia. Dia hanya mengatakan negaranya menggunakan segala cara untuk mempertahankan kedaulatannya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller juga tidak mau mengomentari penggunaan rudal yang dipasok Inggris atau apakah Amerika menyediakan bantuan navigasi untuk penggunaannya. Tetapi penggunaan rudal itu di wilayah Rusia pasti harus seizin Washington. Ini karena banyak komponen dari senjata tersebut berasal dari Amerika. Storm Shadow dianggap sebagai senjata ideal untuk menembus bunker yang diperkuat dan gudang amunisi. Rudal jelajah buatan Inggris dan Prancis ini memiliki jangkauan maksimal sekitar 250 km. Di Prancis, rudal ini dikenal sebagai Scalp EG. Rudal itu diluncurkan dari pesawat dan mendekati target dengan kecepatan suara. Penggunaan Storm Shadow di wilayah Rusia terjadi sehari setelah Ukraina dikonfirmasi menggunakan Army Tactical Missile System atau ATACMS untuk serangan lintas batas. Rudal disebut menghantam gudang senjata di wilayah Bryansk. Apapun yang diserang, penggunaan Storm Shadow menunjukkan eskalasi perang menjadi semakin tidak terkendali. Dalam hitungan hari, pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden dan Rusia telah membuat langkah terpisah tetapi signifikan. Langkah yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil perang di Ukraina 2 bulan menjelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Ada kesan Moskow memaksimalkan keuntungannya dan Biden meninggalkan garis merah yang telah lama dipegang. Yang dijadikan alasan Biden adalah kedatangan ribuan warga Korea Utara yang dikerahkan ke garis depan, sesuatu yang dianggap Amerika sebagai eskalasi besar-besaran. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah meningkatkan ketegangannya lebih jauh, salah satunya dengan melonggarkan ketentuan penggunaan senjata nuklir Rusia. Seorang komentator Rusia berpendapat Putin mungkin memandang situasi ini sebagai momen untuk memberinya kesan bahwa ia memiliki keunggulan di Ukraina. Pada minggu lalu, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina setelah jeda selama hampir 3 bulan. Di tengah kekhawatiran akan serangan baru pada hari Rabu, beberapa kedutaan besar Barat menutup pintu mereka. Mikhailo Samus, kepala jaringan riset New Geopolitik di Ukraina, menilai semua hal ini berkaitan. Dia berpendapat Rusia telah menimbun ratusan rudal Iskander dan Kinzhal selama berminggu-minggu. Ini untuk memungkinkannya melakukan serangan guna mengirimkan pesan psikologis menjelang penyerahan kekuasaan di Washington. Ibu kota Ukraina, Kiev, mungkin selamat dalam serangan tersebut, tetapi pesannya tersampaikan. Samus menyebut semuanya tentang mempersiapkan posisi yang kuat untuk perundingan dengan Trump, terutama untuk mengatakan Rusia tidak akan berkompromi, dan semuanya bergantung pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Jet McGillin dari Departemen Studi Prancis di King's College London juga menyebut jelas ada upaya untuk memaksimalkan posisi mereka. Dia sangat skeptis kesepakatan dengan Vladimir Putin mungkin terjadi. Pada akhirnya tujuan Rusia adalah untuk menaklukkan tetangga selatannya. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan tanpa henti dalam upaya untuk merebut pusat-pusat utama di timur Ukraina. Suasana hati di Moskow tampaknya adalah bahwa hanya masalah waktu sebelum Ukraina berada dalam tangannya. Hal itu disampaikan Tatiana Stanovaya dari Carnegie Russia Eurasia Center. Namun dia mengatakan mulai Januari Putin harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Putin harus menghadapi kenyataan bahwa Trump sekarang bertanggung jawab atas situasi tersebut. Jika Putin meningkatkan ketegangan, hal itu dapat memperburuk peluang tercapainya kesepakatan. Putin menurut Stanovaya harus lebih fleksibel dan lebih terbuka terhadap berbagai pilihan. Keputusan Biden untuk mengizinkan Kiev mulai menembakkan ATACMS ke wilayah Rusia jelas ditujukan untuk membantu Kiev. Tetapi hal itu juga dirasakan oleh Trump. Meskipun Trump sejauh ini belum mengatakan apapun, calon penasihat keamanan nasionalnya Mike Waltz berbicara tentang langkah lain dalam tangga eskalasi. Dan tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Berdasarkan doktrin nuklir yang telah direvisi, Moskow kini dapat menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir yang didukung oleh kekuatan nuklir. Dan jika negara tersebut mengalami serangan udara besar-besaran, Alexander Ermakov dari Dewan Hubungan Internasional Rusia mengatakan perubahan tersebut bukan hanya sekedar panduan operasional untuk menggunakan senjata nuklir, tetapi terutama berfungsi sebagai deklarasi kepada musuh potensial, aturan yang menguraikan skenario di mana tindakan tersebut dapat dipertimbangkan. Langkah Putin jelas ditujukan untuk Barat. Tatiana Stanovaya yakin Putin harus menakut-nakuti elit Barat untuk menunjukkan bahwa mereka sedang bermain api. Apa yang terjadi setelah bulan Januari tidak seorang pun dapat menduganya. Orang dalam Kremlin telah mulai memberi pengarahan tentang tuntutan minimal mereka dari inisiatif Trump untuk mengakhiri perang. Dan Volodymyr Zelensky juga telah mulai memperjelas posisinya. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara di televisi Amerika tentang apa yang akan terjadi pada Ukraina jika Washington memangkas bantuan militer, dia menjawab dengan jelas, Ukraina akan kalah. Sementara laporan kantor berita Reuters mengutip pejabat Rusia menyebutkan Putin mungkin terbuka untuk menarik diri dari wilayah yang relatif kecil, tetapi tidak yang lebih besar. Zelensky pada hari Selasa menyampaikan 10 poin rencana ketahanan ke parlemen. Dia mengatakan mungkin Ukraina harus hidup lebih lama dari seseorang di Moskow untuk mencapai semua tujuannya memulihkan integritas. Dengan kata lain, suatu hari Rusia akan tanpa Putin, tetapi Ukraina tidak akan kemana-mana. Bagi warga Ukraina, penantian itu bisa memakan waktu bertahun-tahun, tetapi mereka tidak akan pernah setuju untuk meninggalkan Crimea atau wilayah lainnya yang diduduki Rusia. Kesimpulannya, medan perang kian runyam, kian sulit dikendalikan dan kian mengkhawatirkan. Dan semuanya karena dua kakek yang merasa memegang kekuasaan adidaya. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.